Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Eka Putri Febriani, Saya Asfiatun Nafsiyah. Saya Suryani. dan Bapak. Akram Fahmi. Pada hari ini kami akan melakukan diskusi wawancara terkait mata kuliah evolusi. Sebelumnya terima kasih Bapak telah berkenan menjadi narasumber wawancara kami. Yang pertama, apa ya yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi itu perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Apa yang Bapak ketahui tentang teori Lamarck, Darwin, dan seleksi alam ya Pak? Kalau Lamarck terus terang di saya nggak familiar ya, tapi tadi sudah tanya-tanya ke teman. Jadi Lamarck itu kayak sama seperti Darwin tapi teorinya berbeda ya. Kalau di Lamarck itu ada jerapah dia menyimpulkannya, kalau di Darwin itu kera. Jadi memang perubahan makhluk hidup itu dari dia kecil, kemudian dari dia bongkok, kemudian dari berdirinya tegak, pun jerapah yang menggapai makanan yang di atas. Sedangkan seleksi alam itu ya, kalau saya mengibaratkan seperti buah durian ya, yang dari bunga kemudian dia jatuh seleksi alam karena angin, dia nggak kuat bunganya sehingga berguguran. Apakah ada keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi, Pak? Ada ya, karena ya sebagai pembelajaran di Lamarck dijelasin di situ, di Darwin juga. Jadi ada perubahan yang lebih sempurna gitu. Jadi pembelajarannya seperti itu. Apa yang Bapak ketahui ya tentang manusia purba, Pak? Manusia purba itu manusia zaman dahulu ya, yang belum kenal tulisan gitu. Menurut Bapak, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Menurut teori evolusi, Nabi Adam. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Enggak, Alasannya apa ya, Pak? karena enggak percaya itu karena masih teori itu tidak sempurna. Jadi ada satu rantai yang terputus gitu. Jadi dari evolusi itu berarti kan Darwin ya. Jadi dari kera kok tiba-tiba ke manusia itu terputus menurut saya, sehingga saya tidak percaya. Apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi, Pak? Nah, adaptasi penyesuaian diri, penyesuaian makhluk hidup ya terhadap lingkungannya. Kalau mutasi itu kayak seperti perubahan gen atau kelainan ya. Mohon maaf sebelumnya, agama Bapak itu kalau boleh tahu agama apa ya, Pak? Islam. Menurut Bapak itu, Bapak mendukung teori evolusi atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Alasannya karena bertentangan ya dengan keyakinan. Menurut Bapak, manusia pertama menurut agama Bapak itu siapa, Pak? Nabi Adam. Apakah teori evolusi itu bertentangan dengan agama Bapak? Ya, Kalau boleh tahu alasannya apa ya, Pak? ya tadi karena ada satu rantai yang terputus gitu dari. Ini kan evolusi berarti kan teori Darwin kan. Seleksi alam masih agak nyambung gitu. Gitu, yang seleksi alam. Kalau yang teori Lamarck sama Darwin itu jelas terputus gitu. Penelitiannya tuh belum sempurna, nggak nyambung gitu dengan keyakinan. Beda kalau seleksi alam memang jelas. Tadi kan contohnya itu semua karena hujan, karena angin, yang nggak kuat ya pasti akan gugur. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah teori evolusi itu masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau di presentasiin ya mungkin hanya 80% ya, mungkin sampai 80% layaknya. Karena apa? Untuk pembelajaran.
karena ya kita nggak boleh memang melupakan sejarah di mana mereka ilmuwan-ilmuwan itu sudah mencari riset, mencari kebenarannya gitu. Dan itu patut kita pelajari, tapi ya mungkin sampai 80% saja. Karena kenapa ya, tadi untuk pembelajaran saja ya. Itu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati dan Dajjal? Zionisme itu organisasi yang ada di Eropa ya, di mana memang dia penindasan kaum Yahudi, sehingga organisasi ini seperti ingin balas dendam ya. Untuk selanjutnya, mengenai teori evolusi, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Menolak. Alasannya apa? Alasannya masih sama kayak tadi ya, karena melenceng, keluar jalur daripada keyakinan kita dalam Islam. Menurut Bapak, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Karena itu rangkaian sejarah dan juga masih ada pembelajaran. Sampai sekarang pun masih ada risetnya. Gitu. Jadi memang ya dipelajari baik di SD, kita di SMP, bahkan sampai SMK. Bahkan sampai kakak-kakak sendiri mempelajarinya. Baik Bapak, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita? Boleh. Hanya memberikan penjelasan. Ya. Alasannya apa? Penjelasan teoriknya saja gitu kan. Pengertian teoriknya saja, bukan meyakinkan kepada peserta didik atau menjelaskan ke siapapun itu bahwasanya ini bertentangan. Nah, itu nggak boleh, tapi hanya sebatas pengertian, hanya sebatas ini loh, dulu ada sejarah tentang teori evolusi dari Lamarck, dari Darwin. Nah, itu boleh, hanya untuk pembelajaran. Bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Ya, dengan cara bisa PowerPoint, bisa dengan kerja kelompok, seperti kakak ini mencari informasi atau meriset. Di SMP ini kan alhamdulillah kelas 7-nya sudah kurikulum merdeka, jadi memang mereka yang lebih aktif masalah pembelajaran. Jadi kesimpulannya, Bapak menolak teori evolusi ya Pak, karena bertentangan dengan agama? Ya, jelas. Baik, cukup sekian diskusi wawancara kita pada siang hari ini bersama Pak Akrom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.